Setelah melakukan imaging, langkah selanjutnya kita bakal melakukan autopsi. Oke, silakan dibuka autopsinya. Saat autopsi, kemungkinan waktu yang dibutuhkan sama dengan saat melakukan FTK imager. Di sini kita bisa membuat case-nya langsung. Kemudian kita buat case name-nya analisis BB flash disk. Misalnya itu kita pilih tempatnya di data D, kita buat folder baru hasil autopsi. Oke, kita select aja. Kemudian kita lakukan next. Number misalnya 002 Mister. Nah, ini bisa diisi terserah aja. Dikasih flash disk. Oke, kita finish saja. Setelah dia setup, maka selanjutnya kita membuat data yang akan kita autopsi. Oke, next. Di sini silakan pilih disk image yang paling atas. Next, path-nya kita ambil yang data hasil imaging yang ada pada forensik. Ini udah ada, kita klik open. Hash value ini oke, di next saja. Di sini ada beberapa pilihan apa saja yang bakal kita autopsi. Ini secara defaultnya seperti ini. Kita pilih saja secara default. Kemudian kita next. Tunggu hingga proses analisisnya selesai menggunakan autopsi. Prosesnya ada di sudut kanan bawah. Di sini ada proses saat melakukan autopsi. Tunggu hingga semua proses selesai. Di sini ada beberapa proses. Setelah data selesai dianalisis, kurang lebih tadi memakan waktu sekitar 20 menitan. Itu untuk sebuah flash disk dengan ukuran 16 GB. Kemungkinan jika ukuran perangkat kita lebih dari 16 GB, mungkin memakan waktu lebih dari itu. Oke, di sini ada pemetaan dari analisisnya. Kita ingin mencari file yang telah dihapus. Oke, teman-teman bisa klik icon tambah, kemudian ditambah di sini. Nah, di sini ada beberapa partisi yang ada pada flash disk tadi. Kita cek yang di yang pertama, di sini tidak ada file yang bisa kita analisa. Kemudian di sini juga tidak ada. Nah, ini ada file yang bisa kita analisa. Yang pertama kita cek pada folder open file. Itu tidak ada folder. Nah, di sini ada chat. Nah, di sini ada beberapa file yang berhasil di autopsi. Atau di bawah ini ada juga folder extend. Nah, di sini ada beberapa file. Kita coba cek satu persatu. Nah, di sini tidak ada file. Kemudian kita kembali, juga tidak ada file. Kemudian nah, di sini ada sebuah folder dengan nama sama seperti tadi, yaitu bahan. Kita cek untuk filenya ada 10 file jadinya. Kemudian kita bakal mengambil file yang sudah dihapus tadi. Kita drag aja semuanya, kita blok. Kemudian klik kanan export untuk membuat sebuah Excel untuk laporan. Nah, sedangkan ekstrak itu untuk mengambil file itu sendiri. Oke, kita coba ambil filenya. Kita letakkan pada folder export. Kita save. Oke, berhasil diekstrak. Kemudian kita buat reportnya. Dan kita simpan di folder yang sama. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan cek apakah file tersebut bisa dibuka atau tidak. Di sini hasil autopsi. Ini adalah folder untuk filenya.
Kita coba buka. Perhatikan, di sini nama filenya sudah berubah. Bukan lagi seperti yang awalnya. Di sini namanya cuma index, sampel, Excel. Oh sorry, ini sampel PDF, sampel PPT. Oke. Di sini kita cek ukurannya. Untuk indeks, ukurannya menjadi 4,17, masih sama. Patokannya adalah yang di bawah. Untuk file Excel-nya 10,8 masih sama. Kemudian untuk file PDF 16,0 KB masih sama. Untuk PPT-nya 3,13 masih sama. Dan untuk Word-nya 11,6 masih sama. Oke. Untuk ukurannya tidak ada masalah, berarti ini masih ada kemungkinan filenya terangkat atau filenya bisa kita recovery. Selanjutnya bakal kita cek hash-nya. Kita kembali menggunakan hash calculator. Oke, sorry. Hash calculator. Oke. Kita coba tarik filenya, yaitu di data D, kemudian hasil autopsi, analisis, ekspor. Nah, untuk indeksnya kita coba cek. Kita tadi mengambil hash MD5. Kita copy paste. Kita coba ambil semua file yang terlebih dahulu. Kemudian bakal kita compare atau kita bandingkan apakah dia ada perubahan atau tidak. Oke, calculate. Calculate kembali. Oke. Calculate lagi. Oke. Kita compare. Nah, berdasarkan hash-nya tidak ada perubahan, kemungkinan semua file yang kita ekspor tadi bisa kita buka. Oke, kita coba di sini. Oke, untuk filenya terbuka. Untuk Excel-nya ia masih terbuka. Untuk PDF-nya oke, masih bisa kita buka. Untuk PPT-nya oke, masih aman. Yang terakhir untuk Word-nya masih aman. Berarti semua file yang kita analisis tadi menggunakan autopsi dapat kita angkat kembali atau kita recovery kembali. File ini telah dihapus dari flash disk. Oke, mungkin di sini ada beberapa opsi. Kita bisa langsung melihat file-file yang telah di-delete. Nah, di sini juga ada. Di sini adalah semua file yang disimpan. Oke, itu untuk analisis flash disk dengan ukuran 16 GB, kira-kira memakan waktu lebih dari 1 jam. Kesimpulannya, jika semakin besar perangkat yang kita autopsi atau kita analisa, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan. Satu lagi, saat imaging atau saat melakukan FTK Imager, kita harus menyediakan ruang space sebanyak yang kita analisa. Misalnya ini 15 GB. Kita harus menyediakan 15 GB ruangan yang tersisa di dalam hard disk kita. Nah, di sini kita harus menyediakan 15 GB untuk penyimpanan hasil dari imagingnya. Oke, sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanya.